Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Alimun Hanif sebagai guru matematika. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi barisan dan deret aritmatika. Mari simak video pembelajaran hari ini. Barisan. Barisan adalah daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu. Setiap bilangan dalam barisan merupakan suku dalam barisan. Yang pertama, barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih antara dua suku berurutan selalu tetap. Selisih antara dua suku barisan yang berurutan disebut beda. Beda dapat disimbolkan dengan B. Rumus suku ke N barisan aritmetika yaitu UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. Dengan keterangan UN sama dengan suku ke N. A sama dengan suku pertama, N sama dengan banyaknya suku, B sama dengan beda. Beda dapat dirumuskan B sama dengan U2 dikurangi U1 atau bisa juga dengan B sama dengan UN dikurangi UN-1. Contoh, tentukan suku ke-25 dari 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Berarti kita akan menentukan suku ke-25 dari barisan tersebut. Penyelesaian. Diketahui A sama dengan 5, N sama dengan 25. Nilai B sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Ditanya U25 sama dengan berapa? Jawab. Kita akan menentukan menggunakan rumus barisan aritmetika yaitu UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. Kemudian U25 sama dengan A-nya berapa? A-nya 5 ditambah N kurangi 1. N-nya berapa? N 25, jadi 25 dikurangi 1 dikali B. B-nya berapa? B-nya 5, jadi U25 sama dengan 5 ditambah 25 kurangi 1 dikali 5. Kemudian U25 sama dengan 5 ditambah 24 kali 5. Kenapa 24? Karena 25 dikurangi 1 sama dengan 24. U25 sama dengan 5 ditambah 120. Kenapa 120? Karena 24 dikali 5 sama dengan 120. Kemudian U25 sama dengan 125. Jadi, suku ke-25 adalah 125. Contoh lain. Diketahui barisan aritmetika dengan U3 sama dengan 11 dan U7 sama dengan 27. Tentukan A rumus suku ke N dan B suku ke-20. Jawab. Kita akan menggunakan rumus barisan aritmetika yaitu UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. U3 sama dengan 11. Kemudian U3 sama dengan 11 akan dimasukkan ke dalam rumus barisan aritmetika, yaitu U3 sama dengan A. Kenapa A? Karena di soal tidak diketahui, jadi masih tetap A. Kemudian ditambah N kurangi 1. N-nya berapa? N-nya 3. Jadi 3 dikurangi 1, kemudian dikali B. U3 sama dengan 11. Maka 11 sama dengan A ditambah 2B. Kenapa 2B? Karena 3 dikurangi 1, kemudian dikalikan B, maka hasilnya 2B. A sama dengan 11 dikurangi 2B, maka diperoleh persamaan 1.
U7 sama dengan 27. Kemudian, U7 sama dengan 27 akan dimasukkan ke dalam rumus barisan aritmetika, yaitu U7 sama dengan A ditambah 7 kurangi 1 dikali B. Kemudian, U7 sama dengan 27. Maka, 27 sama dengan A ditambah 6B. Maka, diperoleh persamaan 2. Kemudian substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan 2 yaitu A ditambah 6B sama dengan 27. 11 dikurangi 2B ditambah 6B sama dengan 27. 11 ditambah 4B sama dengan 27. Kenapa 4B? Karena negatif 2B ditambah 6B sama dengan 4B. 4B sama dengan 27 dikurangi 11. Kenapa dikurangi 11? Karena 11 awalnya di sebelah kiri, sisi kiri dengan kondisi positif, dipindahkan ke sisi kanan berubah menjadi negatif. 4B sama dengan 16. Kenapa sama dengan 16? Karena 27 dikurangi 11 sama dengan 16. B sama dengan 4. Kenapa 4? Karena B sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Kemudian, substitusikan B sama dengan 4 ke persamaan 1. Persamaan 1 yaitu A sama dengan 11 dikurangi 2B. Kemudian A dikurangi 11, A sama dengan 11 dikurangi 2 dikali 4. A sama dengan 11 dikurangi 8. Kenapa 8? Karena 2 dikali 4 sama dengan 8. A sama dengan 3. Kenapa 3? Karena 11 dikurangi 8 sama dengan 3. Dengan demikian, kita akan menggunakan rumus barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B sama dengan 3 ditambah N kurangi 1 dikali 4 sama dengan 3 ditambah 4N kurangi 4. Kenapa 4N kurangi 4? Karena 4 dikali N sama dengan 4N dan 4 dikali negatif 1 sama dengan negatif 4. Kemudian sama dengan 4N kurangi 1. Kenapa 4N kurangi 1? Karena 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. Jadi, rumus suku ke N adalah UN sama dengan 4N kurangi 1. Kemudian yang B, kita akan menggunakan rumus yang telah kita cari sebelumnya, yaitu UN sama dengan 4N dikurangi 1. U20 sama dengan 4N. N-nya berapa? N-nya 20. Maka 4 dikali 20 dikurangi 1 sama dengan 80 dikurangi 1. Kenapa 80? Karena 4 dikali 20 sama dengan 80. Sehingga 80 dikurangi 1 sama dengan 79. Jadi, suku ke-20 adalah 79. Contoh, suku ketiga suatu barisan aritmetika adalah 240 dan suku ketujuh adalah 180. Jika suku ke N sama dengan 0, tentukan nilai N. Penyelesaian. Kita akan menggunakan rumus barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B.
U3 sama dengan 240. Kemudian, U3 sama dengan 240 akan dimasukkan ke dalam rumus barisan aritmetika, yaitu U3 sama dengan A ditambah N kurangi 1. N-nya berapa? N-nya 3, jadi 3 kurangi 1 dikali B sama dengan 240. Kemudian A ditambah 2B sama dengan 240. Kenapa 2B? Karena 3 kurangi 1 dikali B sama dengan 2B. Kemudian A sama dengan 240 dikurangi 2B, maka diperoleh persamaan 1. U7 sama dengan 180. Kemudian U7 sama dengan 180 akan dimasukkan ke dalam rumus barisan aritmetika, yaitu U7 sama dengan A ditambah 7 dikurangi 1 dikali B sama dengan 180. Kemudian A ditambah 6B sama dengan 180. Maka diperoleh persamaan 2. Kemudian substitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Persamaan 2 yaitu A ditambah 6B sama dengan 180. 240 dikurangi 2B ditambah 6B sama dengan 180. Kemudian 240 ditambah 4B sama dengan 180. Kenapa 4B? Karena negatif 2B ditambah 6B sama dengan 4B. 4B sama dengan 180 dikurangi 240. 4B sama dengan negatif 60. Kenapa negatif 60? Karena 180 dikurangi 240, maka hasilnya negatif 60. Kemudian B sama dengan negatif 60 dibagi 4. B sama dengan negatif 15. Kemudian substitusikan B sama dengan negatif 15 ke persamaan 1. Persamaan 1 yaitu A sama dengan 240 dikurangi 2B sama dengan 240 dikurangi 2 dikali negatif 15 sama dengan 240 ditambah 30. Kenapa 30? Karena negatif 2 dikali negatif 15 sama dengan 30. Sehingga hasilnya 270. Maka A sama dengan 270. Sehingga UN sama dengan 0. Kemudian UN sama dengan 0 akan dimasukkan ke dalam rumus UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. UN sama dengan 0, maka 0 sama dengan A. A-nya berapa? A-nya 270 ditambah N kurangi 1 dikali B. B-nya berapa? Negatif 15. Maka 0 sama dengan 270 ditambah N kurangi 1 dikali negatif 15. Kemudian sama dengan 270 dikurangi 15N ditambah 15. Sama dengan 285 dikurangi 15N. Kenapa 285? Karena 270 ditambah 15 sama dengan 285. Kemudian 15N sama dengan 285. N sama dengan 285 dibagi 15. N sama dengan 19. Kenapa? Karena 285 bagi 15 sama dengan 19. Jadi, nilai N sama dengan 19. Yang kedua yaitu suku tengah barisan aritmetika. Suatu barisan aritmetika dengan banyak suku ganjil mempunyai suku tengah yang terletak di tengah-tengah antara U1 dan UN. Suku tengah barisan aritmetika dapat ditentukan menggunakan rumus sebagai berikut. UT sama dengan setengah dikali U1 ditambah UN. Dengan keterangan UT sama dengan suku tengah. U1 sama dengan suku pertama
dan UN sama dengan suku ke N. Contoh, tentukan suku tengah dari barisan aritmetika 9, 17, 25, titik, 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 73. Jawab. Barisan aritmetika 9, 17, 25, titik, 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 73. Berarti A sama dengan U1 sama dengan 9 dan nilai UN sama dengan 73. Maka UT sama dengan setengah dikali U1 ditambah UN. UT sama dengan setengah dikali 9 ditambah 73. UT sama dengan setengah dikali 82. Kemudian UT sama dengan 41. Jadi suku tengahnya adalah 41. Yang ketiga yaitu sisipan pada barisan aritmetika. Dalam barisan aritmetika dapat disisipkan satu atau lebih bilangan di antara dua suku yang berurutan, sehingga akan terbentuk barisan aritmetika yang baru. Akibatnya, beda pada barisan aritmetika tersebut juga akan berubah. Beda barisan aritmetika setelah diberi sisipan dapat ditentukan menggunakan rumus berikut. B aksen sama dengan B dibagi K tambah 1 dengan keterangan B aksen sama dengan beda barisan aritmetika baru. B sama dengan beda barisan aritmetika mula-mula. Dan K sama dengan banyak bilangan yang disisipkan. Contoh, diketahui barisan aritmetika 6, 14, 22, 30, dan seterusnya di antara dua suku berurutan pada barisan tersebut disisipkan 3 bilangan. Maka tentukan A. Rumus suku ke N barisan aritmetika yang baru. B. 8 suku pertama barisan aritmetika yang baru. Jawab. A. Barisan aritmetika 6, 14, 22, 30, dan seterusnya. Berarti B sama dengan 14 dikurangi 6 sama dengan 8, dan K sama dengan 3. B aksen sama dengan B dibagi K ditambah 1 sama dengan B-nya berapa? B 8 dibagi 3 ditambah 1 sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Sehingga diperoleh barisan aritmetika baru dengan A sama dengan 6 dan B aksen sama dengan 2. UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B aksen sama dengan 6 ditambah N kurangi 1 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 2N kurangi 2 sama dengan 2N ditambah 4. Jadi, rumus suku ke N barisan aritmetika yang baru adalah UN sama dengan 2N plus 4. Kemudian yang B, yaitu menggunakan rumus yang telah dicari sebelumnya, yaitu UN sama dengan 2N ditambah 4. U1 sama dengan 2 dikali N. Di sini misalkan N-nya 1 sama dengan 2 dikali 1 tambah 4 sama dengan 6. Ini sampai U8, berarti 2 dikali 8 ditambah 4 hasilnya 20. Jadi 8 suku pertama barisan aritmetika yang baru adalah 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Yang keempat yaitu deret aritmetika. Deret adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Sedangkan deret aritmetika adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmetika. Rumus jumlah N suku pertama deret aritmetika yaitu
Sn sama dengan setengah N dikali U1 ditambah UN. Atau bisa juga dengan Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N kurangi 1 dikali B. Dengan keterangan Sn sama dengan jumlah N suku pertama. N sama dengan banyaknya suku. U1 sama dengan A sama dengan suku pertama. UN sama dengan suku ke N. B sama dengan beda. Contoh. Hitunglah jumlah 20 suku pertama dari deret 3 ditambah 8 ditambah 13 ditambah 18 ditambah seterusnya. Jawab. Deret aritmetika 3 ditambah 8 ditambah 13 ditambah 18 ditambah titik. Maka A sama dengan 3 dan B sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Sehingga Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N kurangi 1 dikali B. Kemudian S20 sama dengan setengah N. N-nya berapa? N20. Dikali 2A. A-nya berapa? A-nya 3. Jadi 2 kali 3 ditambah N kurangi 1. N-nya 20, jadi 20 dikurangi 1 dikali B. B-nya berapa? B-nya 5. S20 sama dengan 10 dikali N, 10 dikali 6 ditambah 19 kali 5. Kemudian S20 sama dengan 10 dikali N6 ditambah 95. Sama dengan 10 dikali 101. S20 sama dengan 1010. Jadi, jumlah 20 suku pertama deret tersebut adalah 1010. Contoh lain. Diketahui deret aritmetika 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik tambah N sama dengan 120. Tentukan nilai N. Jawab. Deret aritmetika 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik ditambah N sama dengan 120. Berarti A sama dengan 1, B sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1, dan nilai Sn sama dengan 120. Sn sama dengan setengah N dikali A ditambah UN. Sn sama dengan 120, maka 120 sama dengan setengah N dikali 1 ditambah N. 120 sama dengan setengah N ditambah setengah N kuadrat. Jadi semua ruas dikalikan 2, maka hasilnya 240 sama dengan N ditambah N kuadrat. Maka N kuadrat ditambah N kurangi 240 sama dengan 0. Maka difaktorkan menjadi N ditambah 16 dan N dikurangi 15 sama dengan 0. Yang pertama, N ditambah 16 sama dengan 0. Sehingga N sama dengan negatif 16. Tidak memenuhi karena hasilnya negatif. Yang kedua yaitu N dikurangi 15 sama dengan 0. Maka N sama dengan 15. Jadi, nilai N sama dengan 15. Yang kelima yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Permasalahan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang dapat disajikan dalam bentuk barisan dan deret aritmetika. Berikut ini merupakan permasalahan yang dapat diselesaikan menggunakan konsep barisan dan deret aritmetika. Contoh, produk pengolahan hasil pertanian
mengalami peningkatan penjualan dan membentuk barisan aritmetika. Pada hari ketiga terjual 9 unit, sedangkan pada hari ke-8 terjual 29 unit. A. Berapakah banyak produk yang terjual pada hari ke-20? B. Berapakah banyak produk yang terjual pada 5 hari pertama? Jawab. Kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. U3 sama dengan 9. Kemudian, U3 sama dengan 9 akan dimasukkan ke dalam rumus, yaitu U3 sama dengan A ditambah 3 kurangi 1 dikali B sama dengan 9. Kemudian A ditambah 2B sama dengan 9. A sama dengan 9 kurangi 2B, maka diperoleh persamaan 1. U8 sama dengan 29. Kemudian U8 sama dengan 29 dimasukkan ke dalam rumus, yaitu U8 sama dengan A ditambah 8 kurangi 1 dikali B sama dengan 29. A ditambah 7B sama dengan 29, maka diperoleh persamaan 2. Kemudian substitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2. A ditambah 7B sama dengan 29. 9 dikurangi 2B ditambah 7B sama dengan 29. Kemudian 9 ditambah 5B sama dengan 29. 5B sama dengan 29 dikurangi 9. 5B sama dengan 20. Maka B sama dengan 4. Kemudian substitusikan B sama dengan 4 ke dalam persamaan 1. Persamaan 1 yaitu A sama dengan 9 kurangi 2B sama dengan 9 dikurangi 2 dikali 4 sama dengan 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Sehingga UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. UN sama dengan 1 ditambah N kurangi 1 dikali 4. Kemudian UN sama dengan 1 ditambah 4N kurangi 4. UN sama dengan 4N dikurangi 3. A. UN sama dengan 4N kurangi 3. U20 sama dengan 4 dikali N. N-nya berapa? N 20. Jadi 4 kali 20 dikurangi 3 sama dengan 80 dikurangi 3 sama dengan 77. Jadi, banyaknya produk yang terjual pada hari ke-20 adalah 77 unit. Kemudian yang B, SN sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N kurangi 1 dikali B. S5 sama dengan setengah dikali N. N-nya berapa? N-nya 5. Berarti setengah dikali 5 dikali 2 dikali 1 ditambah 5 dikurangi 1 dikali 4. S5 sama dengan 5 per 2 dikali 2 ditambah 20 dikurangi 4. S5 sama dengan 5 per 2 dikali 2 ditambah 16. S5 sama dengan 5 per 2 dikali 18. S5 sama dengan 5 dikali 9. Kenapa 9? Karena 18 dibagi 2 sama dengan 9. Kemudian S5 sama dengan 45. Jadi, banyaknya produk yang terjual pada 5 hari pertama adalah 45 unit. Terima kasih. Sekian pembahasan materi pada hari ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.